Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar bersama kembali. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Berpetualang, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengklasifikasikan jenis lambang atau simbol rambu lalu lintas. Kemudian menuliskan makna lambang atau simbol rambu lalu lintas. Kemudian mengidentifikasi data yang disajikan dalam bentuk diagram. Mengumpulkan data menurut kategori tertentu, mengidentifikasi kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda, adik-adik. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-temannya melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-temannya ini menaati peraturan lalu lintas, adik-adik. Nah, adik-adik, biasanya di rambu-rambu lalu lintas itu ada lampu lalu lintas ya, adik-adik ya. Nah, lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau, adik-adik. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau bersiap-siap untuk berhenti, adik-adik. Lampu merah menyala itu berarti kendaraan harus berhenti. Nah, adik-adik, Udin dan teman-temannya ini menaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman merasa senang. Mereka juga menjadi lebih paham nih mengenai rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan. Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-temannya, adik-adik? Ya, Udin dan teman-temannya tadi menggunakan sepeda. Lalu pertanyaan yang kedua, adik-adik. Pertanyaan yang kedua, mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Ya, teman Udin tadi ada yang tidak dapat mengendarai sepeda ya, karena ada beberapa yang belum bisa mengendarai sepeda, adik-adik. Pertanyaan berikutnya nih, adik-adik. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas, adik-adik? Warna yang ada pada lampu lalu lintas tadi adalah merah, kuning, dan hijau. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Nah, arti dari setiap warnanya, yang merah tadi artinya adalah berhenti. Kalau kuning itu harus hati-hati. Dan kalau hijau, kendaraan itu boleh melaju atau boleh berjalan tapi juga dengan hati-hati, adik-adik. Jadi ini adalah arti dari masing-masing lampu lalu lintas. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-temannya ini menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu, ada pula rambu tidak boleh belok kanan, ada pula rambu yang tidak boleh belok kiri.
Nah adik-adik, mari kita amati rambu lalu lintas, lalu kita menemukan lambangnya dan arti dari rambu lalu lintas tersebut. Nah di sini ya adik-adik, kalau yang ini tak ada tanda seperti ini nih adik-adik, ini artinya kalian dilarang untuk belok kiri. Kalau seperti ini dilarang belok kanan. Kalau ada tanda seperti ini dilarang masuk. Nah kalau ada tanda seperti ini berarti di sekitar tempat itu ada lampu lalu lintas. Nah ini ya adik-adik ya, macam-macam tanda yang ada di jalan raya. Adik-adik yang hebat, berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Nah, laporan ini dibuat dalam bentuk diagram adik-adik. Coba adik-adik amati di sini ya. Yang dapat mengendarai sepeda itu sebanyak 8 anak. Dan yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak adik-adik ya. Di sini ya, ada 2 anak yang belum bisa mengendarai sepeda. Nah adik-adik, dari diagram ini berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Nah banyak anak yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang. Berikutnya, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah yang belum dapat mengendarai sepeda itu ada 2 orang anak. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Nah perbedaannya itu adik-adik ada berapa anak? Berarti kan 8 anak dikurangi 2 anak. Jadi bedanya antara teman yang sudah dapat mengendarai sepeda dan yang belum ada 6 orang. Dari mana 6 orang ini? Ya dari 8 dikurangi 2. Seperti itu adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik tugas kalian ya, coba amati kendaraan yang ada di sekolah kalian. Hitung banyak kendaraan yang ada di sekolah kalian dan kalian tuliskan pada tabel seperti ini. Jadi jumlah sepedanya berapa, motornya berapa, lalu mobilnya ada berapa. Setelah kalian mengetahuinya, kalian buat dalam bentuk diagram ya. Nah, di sini diagramnya nanti seperti ini kalian warnai. Misalnya kalau sepeda ada 3 ya, berarti kalian warnai sampai 3. Motor ada 10, berarti warnai sampai 10. Mobil ada 1 misalnya, ya warnai di angka 1 ini. Coba ya adik-adik ya, buat diagramnya di buku kalian masing-masing. Pengemudi kendaraan harus menaati peraturan lalu lintas adik-adik. Pengemudi kendaraan harus menaati setiap peraturan lalu lintas yang ada. Nah berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api adik-adik? Ya, pengemudi kereta api itu namanya adalah masinis. Nah adik-adik, berilah hiasan agar gambar kereta api ini menjadi lebih menarik. Jadi kalian gambar kereta api ini, lalu kalian hias. Gunakan titik, garis, atau bidang untuk menghiasnya. Itulah tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.